Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istighfafin util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'wal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sunnah jamaah majelis taklim malam Rabu, para asatidz, para hujjah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian kita, pengajian syarah kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makalah yang sebelumnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyebutkan man istaghroba ayyun qidahullahu min syahwatihi wa yukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad istajazal qudratul ilahiyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Maksudnya jangan kaget, jangan heran kalau Allah menetapkan seseorang jatuh dalam kemaksiatan. Jangan kaget, jangan heran karena Allah Maha kuasa dan Allah mampu untuk mengangkat orang tersebut, menuntunnya taubat dan Allah terima taubatnya. Cerita-cerita tentang ahli maksiat yang kemudian dibimbing oleh Allah, kemudian dituntun untuk bertaubat dan Allah menerima taubatnya, ini banyak sekali yang kemarin kita sudah bahas. Artinya maksiat itu juga merupakan takdir Allah. Maksiat merupakan satu ketetapan Allah. Setiap takdir atau setiap ketetapan itu melahirkan kewajiban. Kalau ditakdirkan maksiat, maka kewajibannya taubat. Kalau ditakdirkan menerima nikmat, maka kewajibannya syukur. Kalau ditakdirkan mendapat musibah, kewajibannya sabar. Kalau ditakdirkan bisa ngaji, bisa puasa, bisa sholat, maka kewajibannya adalah syuhudul minnah. Syuhudul minnah itu menyaksikan bahwa kita bukan siapa-siapa, tapi sholatnya kita, puasanya kita, ngajinya kita, itu Allah yang bikin bisa. Namanya syuhudul minnah. Jadi takdir maksiat ini sebenarnya adalah sebuah takdir yang melahirkan kewajiban. Kewajibannya taubat. Nah, Allah maha mampu, Allah maha kuasa untuk menggerakkan hati orang yang maksiat, Allah gerakkan untuk bertobat dan Allah menerima taubatnya. Karena sesungguhnya sebesar apapun maksiat hamba-hamba Allah itu di hadapan lautan pengampunan Allah itu seperti buih. Dia tidak ada apa-apanya dan sangat kecil. Maghfirah atau ampunan Allah ini lebih luas dibanding dosa-dosa hambanya. Nah, melengkapi penjelasan ini di halaman 34 yang kemarin bolos 2 minggu dari 2025 baru ketemu lagi sekarang ini 2026. Halaman 34 kita udah sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad dzakara al-qadi Yunus bin Abdullah al-Ma'ruf bin Safar rahimahullahu fi kitab at-tasabbub wa taysir. Dan telah menyebutkan al-qadi Yunus, Hakim Yunus bin Abdullah yang juga dikenal dengan Ibnu Safar rahimahullah, dalam kitabnya at-tasabbub wa taysir li shalihil a'mal, beliau menyebutkan annahu bahwasannya akhbarahu thiqatun min ahli ilmi, telah mengabarkan kepadanya, kepada Ibnu Safar, thiqatun sekelompok orang-orang terpercaya min ahli ilmi, dari
orang-orang yang memiliki ilmu. Qala berkata ahlul ilmi, qala berkata Ibnu Safar, qala berkata Ibnu Safar, kana rajulun min ahlil adabi, terdapatlah seorang laki-laki min ahlil adabi, dari orang yang ahli adab, ahli tata krama, lahu ashabun, dia memiliki ashabun, sahabat-sahabat, tajma'uhu, yang mengumpulkan, tajma'uhu, yang mengumpulkan akan rajul bihim, dengan ashab, apa majalisu makruhat, apa majalisu makruhatun, majlis-majlis yang tidak disukai atau majlis-majlis yang dibenci. Fada'auhu, maka mereka ashab mengundang rajul, sahabat-sahabatnya mengundang laki-laki ini, data yaumin, pada suatu hari. Falam yujibhum, maka si rajul tidak menjawab undangannya ashab. Faqalu, lalu berkatalah ashab lahu kepada rajul, ma yamna'uka, ma, apakah itu, yamna'uka, yang mencegahmu, min ijabatina, dari menjawab undangan kami. Faqala, maka berkata rajul, dakhaltu al-barihata, aku telah masuk, al-barihata, tadi malam, aku masuk, fil arba'ina, usia 40, wa ana astahyi, dan aku malu, min sinni, dari umurku. Thumma lazima al-khabar wal ibadatu, thumma lazima, kemudian menetapkan si rajul, al-khaira, akan kebaikan, wal ibadata, dan ibadah. Ada masanya saudara, ketika masa lagi bangor-bangornya remaja, ya pemuda, itu usia mulai dari ya 17 sampai 30 dah. Apalagi udah mulai 30, ya udah 17 sampai 30 ke atas, ini lagi nakal-nakalnya, lagi kuat-kuatnya, lagi kenceng-kencengnya. Apa aja kalau diajak bangor diladenin tuh, kalau umur masih segitu, masih kuat. Nanti kalau sudah masanya usia 40, ini biasanya udah Allah berikan tanda-tanda, atau Allah berikan kecenderungan untuk lebih dekat kepada kehidupan akhirat, lebih dekat kepada pencarian atau perenungan. Kan lama-kelamaan orang juga mikir, lama-kelamaan kita juga mikir, udah 40 tahun, udah 39, ini masih pada 21 semua ini ya, masih ada muda-muda semuanya. Ini udah 39, udah banyak Allah berikan nikmat-nikmat, udah banyak juga Allah ajarkan pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman juga banyak. Pasti nanti di usia 40 ini ada banyak perenungan atau ada banyak pelajaran-pelajaran yang perlu direnungkan. Kecenderungan untuk mencari, untuk mengetahui sebenarnya saya dari mana, dan sekarang ini lagi di mana, dan pengen mana antarnya. Nah itu di usia 40 biasanya muncul perenungan-perenungan ini. Ada kisah di sini diceritakan, ada seseorang ini punya teman, dan biasanya memang mereka kalau kongko, kalau kumpul-kumpul, ya kumpul-kumpul di sebuah perkumpulan atau di sebuah majalis. Di sini ya bukan majelis alim, bukan majalis, di sini tongkrongan, betul, tongkrongan, tempat kumpul yang memang buruk, tempat kumpul yang memang tidak disukai atau tidak disukai oleh agama. Ini majelis makruhan. Nah selama beberapa tahun ini dia lakukan. Nah kemudian ini ada satu waktu undangan dari teman-temannya yang biasa nongkrong ini, dia nggak datang. Sampai akhirnya sebagian dari teman-temannya ini tanya kepada dia, kenapa tadi malam nggak datang? Kenapa kok nggak ikut kita kumpul di sini, nongkrong di sini? Kata pemuda ini, tadi malam saya pas 40 saya malu sama umur saya. Kayaknya udah seharusnya di usia 40 ini saya nggak kayak kemarin-kemarin lagi. Jadi mohon maaf saya nggak bisa memenuhi undangan. Mulai saat itu dia mulai melazimkan atau istiqomah kebaikan, ibadah-ibadah. Ini cara Allah membimbing hamba-hambanya. Ini bisa dengan usia. Nggak bisa dipungkiri saudara, kadang-kadang usia itu memang udah sunnatullah. Dengan usia itu Allah berikan kecenderungan
kecenderungan. Dulu kita kan begitu juga. Kayaknya waktu kecil mah demen banget mainan ini ya. Mainan tembak-tembakan, pistol-pistolan. Zaman dulu Tamiya. Kenal Tamiya? Tamiya. Coba deh sekarang di depan kelas main Tamiya. Kan nggak pantas. Emang udah nggak ada kecenderungan itu, udah nggak ada. Udah beda dengan usia itu, udah akan merubah semuanya. Demikian juga usia bisa juga merubah kecenderungan atau orientasi seseorang. Orientasinya akan lebih baik. Ini Allah membimbing hati hamba-hambanya antara lain lewat kematangan usia ini. 40 biasanya lewat kematangan usia. Qala berkata Ibnu Safar, wa ruwiya an Umar bin Abdul, ini masih Ibnu Safar dalam kitabnya Tasabbuh wa Taisir tadi. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz berkata, wajabat hujjatullah, wajiblah hujjatullah, hujjah Allah ala ibnil arba'in, atas orang yang sudah berusia 40 tahun. Wa dzakara fihi aidan an Mughith bin Suman, dan juga disebutkan dalam kitabnya dalam Tasabbuh wa Taisir tadi an Mughith bin Suman, dari Mughith bin Suman qala berkata si Mughith, kana rajulun min Bani Israil, ada seorang laki-laki dari Bani Israel ya'malu bil khotoya, dia melakukan dosa-dosa. Fa bainama huwa yasiru, maka tatkalanya dia berjalan data yamin pada suatu hari, zakaro ma salafa, zakaro dia mengingat ma sesuatu salafa yang sudah lalu, min amalihi dari perbuatannya. Faqala, maka berkata rajul, Allahumma, ya Allah, gufronaka, aku minta gufronaka akan ampunanmu. Famata, lalu matilah si rajul ala dalikal hali, dalam keadaan itu. Faghafara lahu, maka dia Allah mengampuninya lahu untuk si rajul. Wa dzakara fihi, dan juga menuturkan Ibnu Safar dalam kitabnya ini aidon juga an rajulin minal ulama'i, tentang seorang laki-laki dari orang-orang alim, dari ulama, annahu, bahwasannya si rajul ra'a, melihat fi manamihi, dalam tidurnya, syaikhan, seorang tua, wa jama'atan, dan sekumpulan orang jamaah minasyu'ara'i, dari penyair, qad ahdaku, di mana syu'ara itu berkumpul atau mengelilingi, yas'alun bihi, terhadap syekh, yas'alunahu, para penyair ini bertanya kepada orang tua tadi. Qala berkata syekh, faqultu lahu, ini yang ngimpi nih, yang ngimpi. Qala berkata rajul, fakultu, maka aku berkata lahu, kepada orang tua tadi, kepada syekh, ayyuha syekhu, wahai orang tua, akhbirni, berikanlah kabar kepadaku, bi ahkami baitin, tentang bait yang paling pasti, atau tentang bait yang paling bijak, yang paling penuh hikmah. Qalathul arabu, yang mengatakan akannya siapa Arab, orang Arab. Fa ansyadani, maka syekh mendendangkan ni kepadaku sebuah syair ini. Siban ma soba hatta ala syai'u ra'sahu, falamma alahu dalil batil udi. Siban ma soba hatta ala syai'u ra'sahu, falamma alahu dalil batil udi. Siban, masa kecil itu, masoba, tidak akan cenderung, tidak akan condong, hatta ala syaibu, hatta ala, sehingga ada di kepala, atau sehingga berada di atas asyaibu, uban, ra'sahu, di atas kepalanya. Falamma alahu, maka ketika uban itu ada di atas kepalanya, qala, berkatalah si Siban, berkatalah seorang tadi, lil batili, kepada kebatilan, umudi, jauhkanlah olehmu. Umudi, jauhlah engkau. Umudi, jauhlah engkau. Qala, berkata syekh, qala, berkata rajul, fa wallahi, demi Allah, laqad nafa'ani Allahu azza wa jalla bihadzal baiti, sungguh memberikan kepadaku siapa Allah azza wa jalla bihadzal baiti, dengan bait ini, bait syair ini. Ma dzakartuhu, tidaklah aku mengingat syair ini, ba'da dzalika, setelah itu, inda syahwatin, dalam satu syahwat atau keinginan, au khati'atin, atau satu dosa,
illar tadaktu, kecuali aku tercegah atau aku berhenti anha dari khati'ah. Wa arju alla yufariqani, dan aku berharap bahwasannya tidak akan berpisah dariku apa lintifa'u, mengambil manfaat bihi dengan syair, dengan bait syair ini, bait syair tadi. Ma baqi itu insyaallah, selaginya aku masih ada atau aku masih kekal insyaallah, jika Allah menghendaki. Wabil kitabil mazkur, dan dalam kitab yang disebutkan atas sabu taisir li solil amal hikayatun mustahsanatun, ada cerita-cerita yang dianggap bagus fi hadzal makna, dalam makna atau pesan ini. Fatoli', maka telah ahlah dalika akan kitab fihi, dalika akan hikayat tadi fihi dalam kitab. Wallahul musta'an al muwaffiq la robba ghairu, Allah lah yang dimintai pertolongan, al muwaffiq yang memberikan taufik, memberikan bimbingan, la robba tidak ada Tuhan ghairuhu kecuali Allah. Ini dikutip oleh syarih sebagian cerita yang dari kitab Tasawwuf wa Taisir, kisah-kisah tentang seseorang yang maksiat atau melakukan dosa-dosa, kemudian Allah bimbing pada satu waktu, Allah bimbing pada satu hari, Allah bimbing, maka orang-orang itu kemudian bertaubat, orang-orang itu kemudian pensiun. Kan ada preman pensiun, maka ada juga ahli maksiat pensiun, pasti ada. Itu Allah yang bimbing. Nah, di sini yang tadi sempat dikutip juga di sini, ada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz kadang disebut sebagai Umar kedua. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk khalifah yang adil dari Bani Umayyah. Jadi sebagian, jadi ada ya, memang yang namanya pemimpin kan ada ininya juga, ada yang adil, ada juga yang zalim. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini termasuk yang adil dari Bani Umayyah. Nah, beliau bilang bahwasannya kalau sudah 40 tahun maka pasti Allah akan memberikan hujjah atas. Jadi ada hujjah ala, ada hujjah li, ada hujjatan lana, ada hujjatan alaina. Kalau hujjatan lana itu menjadi bukti yang meringankan kita. Waj'al hulana hujjatan la taj'al alaina hujjatan. Kalau alaina ini jadi bukti, tapi bukti yang memberatkan, hujjatan lana. Ada hujjatan lana, ada hujjatan alaina. Nah, kalau ini hujjatan ala ibnil arba'in, maksudnya kalau sudah 40 tahun Allah pasti akan menegakkan hujjah atas orang 40 tahun. Maksudnya pasti akan Allah mintai pertanggungjawaban itu. Umur 40 udah lewat sekian, dipakai buat apa aja kemarin itu sebelum 40. Ini 40 masih mau bengal juga, masih belum mau insaf juga, itu pasti ada hujah itu, dan nanti akan Allah tegakkan hujah atau bukti-bukti yang memberatkan orang yang usianya udah 40. Ini usia 40 ini yang usia kebanyakan para nabi, walaupun tidak semuanya, kebanyakan para nabi memang menerima wahyu di usia 40 ini. Dan Nabi Muhammad di usia 40, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga sebagian besar di usia 40 ini sudah menerima wahyu. Kita tapi jangan ngarapin wahyu, udah gak ada wahyunya ilham. Itu 40 yang merupakan awal perjalanan menuju akhirat atau awal perenungan untuk lebih berorientasi kepada kehidupan setelah di dunia ini. Kalau sebelum-sebelumnya itu masih dunia aja, ketunyan, masih dunia aja baunya, maka 40 ini harusnya udah reorientasi, udah disusun ulang orientasinya hanya untuk akhirat. Dan di sini ada juga sebuah kisah yang disebutkan terakhir. Ada seorang, ini mimpi, ada seorang pemuda, dia mimpi, di mimpinya itu ada orang tua dikerumunin sama para penyair. Para penyair ini nanya kepada orang tersebut,
Penyair kan sebenarnya jadi pusat perhatian, tapi ini enggak, justru penyair ini memperhatikan orang tua ini. Maka pemuda yang mimpi tadi tanya, wahai orang tua, itu kenapa penyair itu? Wahai orang tua, coba diantara bait-bait syair, adakah bait-bait yang paling bijak yang bisa engkau berikan kepada saya? Maka disebutkan bait syair ini, siban ma sobahatta ala syaibu rasahu falamma alahu qala lil batilil quni. Maksudnya masa muda ya masa muda, dia tidak akan condong menuju ke akhirat kecuali kalau udah uban ada di kepalanya. Uban di kepala yang umumnya orang ya, umumnya orang itu sebagai peringatan. Walaupun ada kadang-kadang anak baru 11 tahun ubanan juga ada, tapi kan gak umum. Tapi umumnya itu kalau udah 40 pasti ada, mulai ada satu, mulai ada satu. Ustaz Fatullah udah ada? Ada. Mulai 40 biasanya udah mulai ada 1 lembar, 2 lembar. Itu mau diumpetin tetap aja kelihatan. 2, kadang-kadang ada 3, mulai tambah. Nah, nanti kalau sudah ada uban di kepala, maka cenderung untuk lebih mawas diri, untuk lebih memperhatikan perbuatan-perbuatannya. Mana yang lebih manfaat buat dia, bukan manfaat buat sekarang saja, tapi untuk kedepannya, buat anak-anaknya. Pasti udah beda saudara, beda. Nggak kayak dulu diajak begadang mau aja deh pokoknya, jangan kan begadang ya, hujan-hujanan malam-malam masih dijagain di rumah ya, naik motoran malam-malam touring mana ya jabanin. Tapi kalau udah 40 mikir-mikir, mana ada anak 2, 3 sama anak mertua lagi, ini minta ini juga kan, minta diperhatiin juga, pasti mikir-mikir kemana aja di rumah dijabanin, nggak ada takutnya gitu, karena belum ada pertimbangan yang matang. Tapi kalau udah usia 40, apalagi udah ada uban, ini pasti ada pertimbangan matang, kecenderungannya ini udah mulai menuju kepada akhirat nanti. Nah, ini jangan heran atau jangan gumun kalau Allah menetapkan kepada seseorang, untuk menetapkan pada seseorang dia itu ditakdirkan maksiat. Jangan heran, karena Allah bisa saja mengangkat dengan maksiat itu, orang itu diangkat untuk menuju taubat. Jadi tidak ada kata terlambat di sini. Rubbama waradat adzulamu 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaika. Rubbama waradat, selingkali datang, adzulamu, kegelapan-kegelapan, 'alaika, atas engkau, liyu'arrifaka, agar dia memperkenalkan kepadamu, qadra, ukuran sesuatu, manna, yang dia berikan, bihi, dengan sesuatu itu, 'alaika, kepada engkau. Seringkali kegelapan, seringkali kesulitan atau dosa-dosa ini seringkali datang dan menimpa kita. Kesulitan sakit, kesulitan ekonomi seringkali menimpa kita. Ini supaya kita mengenal betapa berharganya masa-masa lapang. Saat kita sakit, maka kita akan lebih menghargai sehat. Saat kita bokeh, kita akan lebih menghargai uang, meskipun gaji nggak seberapa. Saat kita banyak utang, maka kita akan lebih menghargai hidup sederhana, yang penting nggak ada utangnya, dan demikian seterusnya. Yang dimaksud dengan kegelapan di sini tadi, bokeh, kegelapan tuh, kemudian sakit, musibah, ini kegelapan. Kadang orang baru bisa menghargai nikmat-nikmat, baru bisa menghargai pemberian-pemberian Allah yang disebut dengan minnah di sini. Ini baru bisa menghargainya ketika dia tertimpa musibah. Dan Allah memperkenalkan itu. Allah memperkenalkan betapa banyak pemberian-pemberianku yang sudah aku berikan dulu. Maka sekarang aku kasih sakit, nih lihat gimana rasanya sakit. Enak gak kemarin sehat? Enak banget. Nih lihat, aku timpakan nih
kesulitan-kesulitan. Ini lihat gimana, enak nggak rasanya kemarin aku berikan kemudahan, dan seterusnya. Jadi sengaja Allah memperkenalkan ini, liyu'arrifaka tadi. Allah memperkenalkan betapa banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya kita kadang ditakdirkan sakit, kadang Allah berikan cobaan, ujian-ujian supaya tahu bahwa sebelumnya itu udah Allah berikan banyak. Ad-dulamu ad-dandul anwari. Ad-dulamu, kegelapan-kegelapan. Dulam itu jamannya dulmah, dulmatun dulam. Ad-nadul anwari adalah lawan dari cahaya-cahaya. Fama min nurin, maka tidak ada satupun cahaya illa wa fi muqabalatihi dzulmatun, kecuali dalam bandingannya itu ada satu kegelapan. Wa kullu dzulmatin, dan setiap kegelapan ala qadri nuriha, itu sesuai dengan ukuran cahayanya dzulmah. Wa syai'u yu'rafu bididdihi kama qila. Wa syai'u, dan sesuatu itu bisa dikenal bididdihi, dengan kontradiksinya atau dengan lawannya, kama qila, sebagaimana dikatakan. Ini sebuah makalah. Memang seperti itu, sesuatu itu bisa dikenal apabila ada bandingannya. Kita baru mengenal yang namanya murid ya kalau ada guru. Guru juga begitu, nggak mungkin disebut guru kalau nggak ada muridnya. Kita mengenal ada atas ya kalau ada bawah. Kalau nggak ada bawah ya mungkin ada atas. Ada bandingannya. Sesuatu bisa dikenal kalau ada lawan atau ada kontradisinya. Kita nggak kenal mana kanan kalau kita nggak mendefinisikan atau kita nggak mengidentifikasi mana kiri. Jadi harus ada bandingannya, ada kanan, ada kiri. Begitu juga kita tidak akan mengenal sehat kalau nggak ada bandingannya, sakit. Maka Allah ciptakan sakit ini supaya kita lebih tahu dan mengerti bahwa betapa berharganya sehat. Allah ciptakan musibah ini supaya kita mengenal bahwa betapa berharganya hidup dalam kenyamanan. Allah ciptakan macam-macam kesulitan. Allah ciptakan ujian-ujian yang benar-benar berat. Ini berupa kesulitan atau berupa kesempitan. Ini supaya kita mengenal bahwa betapa berharganya, betapa nikmatnya saat Allah memberikan kepada kita kelapangan. Ini adat di sini kontradiksinya, segala sesuatu bisa dikenal dengan kontradiksi. Suami nggak bakal dikenal kalau nggak ada istri, ya harus ada istri. Jadi kalau jomblo ya belum ada suami, tahu statusnya, tahu suami, tahu istri. Dibilang suami juga bukan, ya dibilang istri, ya masa iya laki istri. Ya harus ada lawannya, harus ada bandingannya ini. Nah, dalam pembahasan ini kegelapan dengan cahaya. Kegelapan di sini kesulitan-kesulitan atau ketetapan Allah yang menurut kita sulit, ketetapan Allah yang menurut kita itu sangat berat. Itu sebenarnya untuk memperkenalkan kepada kita betapa Allah sudah memberikan kepada kita yang sebaliknya, sebelum datang kesulitan itu. Jadi supaya kita kenal, supaya kita tahu dan sadar bahwa Allah telah memberikan banyak kepada kita. Wa bididdiha tatabayyanul asya. Dan dengan kebalikannya asya tatabayyanu, menjadi jelas al asya'u, segala sesuatu. Ya, dengan kebalikannya sesuatu itu bisa menjadi jelas. Fama auradahu alaika min dulumatil hujbati wal ghaibati, maka segala yang didatangkan, yang mendatangkan siapa Allahu akan mah alaika atas engkau min dulumatil hujbati, dari kegelapan penghalang, wal ghaibati, dan ketiadaan, wal ghaibati, dan ketidakhadiran, fi layalil hajri, dalam malam-malam yang terpisah atau malam-malam yang tertinggal, wal firqati, dan terpisah. Fa innama dzalika, maka sungguhnya itu semua kegelapan yang datang itu diyu'arrifaka, supaya memperkenalkan Allah akan engkau, qadroma, kadar sesuatu, mana yang Allah berikan, bihi dengan ma alaika atas engkau, min anwarit tajalli,
dari cahaya-cahaya tajalli atau kemunculan, wal huduri dan kehadiran fi nihayatil qurbati dalam puncak kedekatan, wal wuslati dan puncak usul atau puncak sampai kehadirat Allah. Fajami'u dzalika, maka kumpulan seluruhnya itu ni'amun sabiqatun adalah nikmat-nikmat yang sangat sempurna alaika atasmu min ghairi ilmin minka, dengan tanpa pengetahuan minka darimu, bidzalika tentang itu, tentang kumpulan tadi. Kalau contoh yang diberikan di sini atau contoh yang tadi sudah kita bahas, kesulitan-kesulitan itu dihadirkan supaya kita mengenal betapa berartinya kemudahan yang sudah Allah beri. Sakit itu ditetapkan kepada kita supaya kita mengenal bahwa betapa berharganya sehat. Nah, itu contoh-contoh yang jasmani, contoh untuk kejadian atau untuk fenomena yang hubungannya dengan jasmani. Begitu juga dengan roh kita, dengan rohani. Dengan rohani kita, kegelapan-kegelapan yang datang berupa penghalang dan juga berupa ketidakhadiran, ini sebenarnya untuk mengingatkan kepada kita bahwa betapa berartinya rasa dekat kita kepada Allah. Ada orang misalnya nih saudara, merasa jauh banget sama Allah, merasa kok begini-begini aja, padahal dulu sebenarnya sebelumnya dia sempat merasa sholat kok enak, qobliyah badiah juga alhamdulillah bisa ngedres Al-Quran ya, walaupun satu malam cuma 5 ain habis sholat kok bisa, tapi kok sekarang kok rasanya jauh banget. Nah, ini jangan bingung kalau begitu. Itu berarti Allah sedang mendatangkan tadi dulmah tadi. Allah mendatangkan dulmah, mendatangkan kegelapan-kegelapan ini bukan untuk menyiksa atau bukan untuk menjauhkan kita, bukan, tapi sebenarnya untuk mengingatkan kepada kita betapa dulu masa-masa yang sudah kita lewati, bisa ngedres, bisa sholat qobliyah ba'diyah, bisa puasa sunnah, itu adalah nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ada di sini hudur, ada ghaibah, ada hujbah, ada tajalli. Kalau sedang terhijab hujbah dan juga sedang gaib, itu maksudnya sedang tidak hadir di hadapan Allah, sedang tidak hadir kesadarannya, dan sedang terhalang, mungkin terhalang oleh kepentingan, mungkin terhalang oleh hawa nafsu, yaitu berarti kegelapan. Nah, kegelapan ini bukan sesuatu yang aneh atau bukan sesuatu yang mengherankan. Jadi jangan aneh, jangan heran, jangan gurum, karena itu Allah datangkan untuk memperkenalkan kepada kita bahwa betapa nikmatnya tajalli, betapa nikmatnya kehadiran atau kedekatan bersama Allah. Dan itu semua nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita tanpa sepengetahuan kita. Dibikin enak, dibikin gampang sholat jamaah, dibikin mudah buat puasa sunnahnya, dibikin mudah buat amalan-amalan sunnah yang lain. Tahu-tahu males yang wajib-wajibnya doang. Tahu-tahu susah banget diajak buat ngedres. Nah, ini berarti ada penghalang hujbah tadi, ada ghaibah, ketidakhadiran diri kita. Ini untuk menyadarkan kita bahwa betapa Allah dulu itu udah kasih, kita pernah dikasih dekat. Jadi supaya kita sadar betapa sangat banyaknya pemberian Allah, kita nggak minta, dan tanpa sepengetahuan kita, tanpa modal dari awal kita, itu Allah ujuk-ujuk aja bimbing kita bisa puasa di masa-masa sebelumnya, bimbing kita bisa ngederes, bimbing kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan. Ini sesuai. Jadi kegelapan yang sedang terjadi atau sedang datang di sini, ini sebanding dengan kebaikan, dengan cahaya-cahaya yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhasil saudara,
untuk orang mukmin, untuk kita orang Islam, sebenarnya semuanya itu bisa jadi pelajaran dan semuanya itu bisa jadi ladang pahala. Kalau Allah tetapkan lagi jauh, itu berarti supaya kita ingat-ingat dulu kita sempat dekat dan betapa indahnya kedekatan kita dengan Allah. Kalau Allah takdirkan lagi banyak dosa, ini sebenarnya untuk menyadarkan kita betapa dulu Allah menjaga kita. Allah jauhkan kita dari dosa-dosa. Kalau ditakdirkan lagi sakit, ini bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk mengingatkan kita bahwasanya Allah dulu udah memberikan kita yang banyak, dan seterusnya. Orang Islam itu pokoknya semuanya jadi ladang pahala, tinggal sadar, tinggal kita paham apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang sia-sia, itu pasti semuanya ada hikmahnya. Malam ya'rif qadrun ni'am biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Ini yang sering kita dengar atau pernah kita dengar. Maksudnya orang nggak bakal paham betapa berartinya sesuatu sampai dia kehilangan sesuatu itu. Nah, itu lagunya siapa? Oma. Itu kalau udah nggak ada, baru terasa bahwa dia benar-benar berarti. Ini malam ya'rif qadr ni'am biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.